Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Silapar. Sebelumnya perkenalkan saya Irwan Yunas dengan NPM 211621010. Selanjutnya, Saya Gilham Ardasena dengan NPM 2116231013. Dan saya Safanal Putri dengan NPM 21162311036. Saya Virial Salsabila dengan NPM 21162311009. baik, kami dari tim Silapar akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan usaha yang telah kami rancang. Silapar adalah konsep usaha kuliner yang berangkat dari masalah sederhana namun sering dialami banyak orang, khususnya anak muda, yaitu kebingungan dalam memilih makanan yang enak, praktis, dan terjangkau. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang masalah, solusi yang kami tawarkan, target pasar, strategi bisnis, hingga proyeksi keuangan usaha Silapar. Di slide ini, perkenalan tim berikut adalah tim yang pengembang usaha Silapar. Ada Gilham Adasena, berperan sebagai ketua kelompok yang mengoordinasikan perencanaan usaha. Saya sendiri, Irwan Yunas, sebagai marketing manager yang menyusun strategi, promosi, dan pendekatan pasar. Ada Sapanadang Virial sebagai manajer keuangan yang bertanggung jawab pada perencanaan biaya, harga, dan proyeksi keuntungan. Kami membagi tugas sesuai keahlian agar perencanaan bisnis ini bisa berjalan secara realistis dan terstruktur. Selanjutnya. Oke, di sini ada konteks. Kami memulai dari fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan data sekitar 65% anak muda di Indonesia sering merasa bingung saat ingin menentukan makanan. Mereka ingin makanan yang praktis, enak, tapi tetap sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Kondisi ini paling sering terjadi pada mahasiswa dan pekerja muda yang memiliki aktivitas padat, waktu terbatas, dan sering harus mengambil keputusan cepat terkait konsumsi makanan. Selanjutnya, pernyataan masalah utamanya bukan hanya soal lapar, tetapi soal kebingungan memilih. Banyak orang menghabiskan waktu lama hanya untuk memutuskan mau makan apa. Akibatnya, pertama, waktu terbuang, sering memilih makanan yang kurang sehat, terus ada pengeluaran menjadi tidak terkontrol. Di sisi lain, UMKM kuliner juga kesulitan menjangkau konsumen secara tepat karena banyaknya persaingan di industri soal makanan. Selanjutnya, oke. Kalau di sini ada pernyataan masalah industri, masalah yang dipecahkan, banyak orang, terutama mahasiswa dan pekerja, sering bingung menentukan mau makan apa. Selain itu, sulit menemukan makanan yang enak juga, terjangkau, dan mudah didapatkan dalam satu tempat. Kami hadir untuk mengatasi kebingungan itu dengan beragam pilihan seperti makanan, minuman, dessert, snack dalam satu tempat dan harganya terjangkau. Jadi itu sangat terbantu untuk kalangan anak muda gitu. Selanjutnya, oke. Analisis masalah. Jika dianalisis lebih dalam, penyebab utama jika dianalisis lebih dalam, penyebab utama masalah ini adalah terlalu banyak pilihan makanan di pasaran tanpa adanya panduan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi konsumen ingin makan yang pertama sesuai selera, kedua sesuai budget dan mudah didapatkan. Namun informasi yang tersebar membuat mereka justru semakin bingung. Disinilah si lapar hadir sebagai solusi terarah, bukan sekadar tempat jual makanan. Selanjutnya, oke, di sini ada segmentasi sasaran segmen sasaran konsumen. Oke, sasaran utama kami adalah mahasiswa dan pekerja usia sekitar 20-25 tahun. Kelompok ini yang pertama aktif, kedua sering membeli makanan di luar,
3. Sensitif terhadap harga. 4. Terbiasa menggunakan teknologi. Sasaran sekunder kami adalah UMKM kuliner yang dapat bermitra dengan si lapar untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Selanjutnya. Iya, sudah tadi. Selanjutnya. Ya, Terus profil pelanggan ini ada pendidikan lulus menengah ke atas yaitu SMA, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, minat dan hobinya seni, memasak dan kuliner. Sumber informasi utamanya yaitu media sosialisasi, preferensi belanja, sebagian besar offline, kenyamanan dengan teknologi, sedang media sosial favorit Instagram, tempat berkumpul secara offline favorit yaitu Jalan Manapi 17. Selanjutnya. Ini masih yang saya ya? Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu job to be done dan alternatif. Job to be done-nya yang fungsional adalah sebagai pelanggan menilai bagaimana rasa dan penampilan dari produk yang dikeluarkan oleh si lapar. Job to be done emosional, untuk merasakan nikmat dari produk yang dibeli oleh konsumen dari si lapar. Job to be done sosial adalah untuk menambah relasi atau teman saat berbelanja. Boleh slide selanjutnya? Alternatif. Untuk alternatif saat ini kita itu bisa dibeli secara online untuk si lapar ini. Online. Nah, kekurangan dari alternatif saat ini karena kita tuh masih PO, tidak ready stock. Dikarenakan itu kita jualnya limited, hanya by order, tidak menyediakan stok. Selanjutnya boleh. Validasi masalah. Nah, di sini ada daftar konsumen potensial yang diwawancarai. Ada Fanya sebagai mahasiswa, diwawancarai di wilayah kampus. Delia sebagai mahasiswa diwawancarai di area kampus. Utari sebagai mahasiswa diwawancarai di area kampus. Dari validasi masalah, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai. Adapun wawancara kita bagi dua menjadi laring dan daring. Yang laring kita mewawancari 10 orang, sedangkan daring kita mewawancari 15 orang. Ada beberapa persen yang setuju bahwa saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencapai solusi. Dan ada juga yang tidak puas dengan alternatif yang ada saat ini. Boleh slide selanjutnya. Solusi kami misal di sini ada menu match atau aplikasi rekomendasi berbasis mood dan budget. Nah, di sini tuh kita dari si lapar sendiri membuat solusi baru, yaitu membuat menu match ini. Ini tuh inti dari teknologinya itu seperti Shopee Food, tapi kita itu self pick up. Jadi tidak diantar tapi diambil. Boleh slide selanjutnya. Desain solusi. Nah, solusi kami kan yang tadi itu yang menu match itu aplikasi rekomendasi menu berbasis mood dan budget itu seperti Shopee Food. Nah, fitur utama yang ini tuh ada kemasan yang lebih bagus, tampilan lebih bagus. Terus keunikannya tuh lebih eye catching, di mana lebih unik dan lebih akan dilirik oleh orang. Terus ada format solusi, yaitu lokasi aplikasi, di mana di aplikasi itu akan ada lokasi untuk pick up dari si lapar sendiri.
Teknologi atau metodologi utamanya yaitu Shopee Food. Boleh slide selanjutnya. Nah, manfaat dari solusi ini, manfaat fungsionalnya, pengguna dapat menemukan makanan sesuai mood dan budget dengan cepat, yaitu untuk menghemat waktu, memilih menu, melihat lokasi terdekat, memesan langsung dari aplikasi, serta menyimpan menu favorit dari pengguna tersebut. Adapun manfaat emosionalnya, pengguna merasa senang dan puas karena tidak lagi bingung memilih makanan, menikmati pengalaman makan yang sesuai hati atau mood, serta merasa nyaman dan percaya diri dengan pilihan yang direkomendasi. Terus adapun manfaat sosial, pengguna dapat berbagi rekomendasi makanan unik ke media sosial, mendapat pujian dari teman atas pemilihan makanan menarik, serta lebih mudah menentukan tempat makan bersama dengan orang lain. Yang terakhir ada manfaat masyarakat. Menu Match, aplikasi Menu Match itu membantu UMKM kuliner, meningkatkan penjualan dengan promosi digital, penggerakkan ekonomi lokal, mengurangi pemborosan makanan, dan mendorong masyarakat memilih makanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya. Nah, pesaing dari Menu Match ini di mana ya seperti kita tahu sendiri di Indonesia itu banyak sekali aplikasi untuk memesan makanan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang dimana ShopeeFood itu menjadi kiblat dari si Menu Match ini sendiri. Terus yang secara tidak langsungnya itu ada Surplus, Lemonade, HelloFresh, dan Blue Apron. MVP kami di sini adalah si lapar membuat pengalaman makan lebih mudah dan menyenangkan dengan menu makanan enak dan siap saji. Boleh selanjutnya. Nah, pesaing langsung di Indonesia itu seperti tadi dijelaskan ada GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Secara tidak langsung di Indonesia itu ada Surplus dan Lemonade. Sedangkan secara global itu ada Food for Mood dan Eat This Much. Terus secara tidak langsungnya di global itu ada HelloFresh dan Blue Apron. Nah, di sini ada analisis makro, adapun ada tren yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Terus di sini misalnya kita ada di area teknologi, penjelasan trennya, pemanfaatan AI dan aplikasi memudahkan personalisasi rekomendasi menu, meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus yang lainnya adalah menaikkan minat pada makanan sehat, praktis, dan terjangkau, mendorong pertumbuhan inovasi bisnis. Terus tren yang tidak menguntungkannya itu di sini ada dari ekonomi. Kenaikan harga bahan baku dan logistik menyebabkan harga jual makanan sedikit lebih mahal dari yang lainnya. Terus di teknologi, persaingan aplikasi semakin tinggi membuat biaya pemasaran dan akuisisi pengguna naik drastis. Nah, untuk sumber data ini kita menggunakan Data Insight Center 2024, GrabFood dan ShopeeFood Report 2024, Statista Food Delivery Market 2024, BPS Sektor Makanan Minuman 2024, McKinsey The Future of Food Delivery 2024. Nah, di sini ada proyeksi keuangan sederhana. Di sini kita menggunakan mata uang Indonesian rupiah karena emang kita berada di Indonesia dan pangsa pasar kita juga baru area kampus. Nah, modal bisnis yang dipilih ini marketplace. Terus di sini tuh ada daerah misalnya pendapatan. Misalnya ini rencana alhamdulillahnya jika kita bisa menjual mungkin satu hari sekitar 5 sampai 8 porsi itu berarti kita bisa menjual sekitar 150 sampai 200 porsi per bulannya.
di mana itu kita hitungkan untuk di tahun pertama kita akan mendapatkan pendapatan 25 juta dengan pengeluaran 2 juta rupiah, keuntungannya 5 juta rupiah. Tahun kedua ada sedikit peningkatan karena rencananya kita akan menambah menu. Di sini di tahun kedua kita akan mendapatkan 32.500 rupiah dengan pengeluaran 24 juta. Jadi keuntungannya itu ada di 8.500. Terus di tahun ketiga ini ada peningkatan lagi untuk pendapatannya di 42.250.000 rupiah dengan total pengeluaran 28.800.000 rupiah dengan keuntungan bersih 13.450.000 rupiah. Boleh selanjutnya? Selanjutnya, prototipe yang akan dijelaskan oleh saya. Pada prototipe ini ada tiga. Yang pertama, format prototipe, yaitu yang bersifat fisik dan proses layanan. Prototipe akan berupa contoh produk makanan seperti lumpia, rice bowl Padang, dan seblak. Selanjutnya ada fungsionalitas yang disertakan dalam prototipe. Prototipe menampilkan pemilihan menu, proses PO pada hari tertentu, konfirmasi pesanan, penjadwalan produksi, serta alur pengambilan atau pengantaran makanan kepada pelanggan. Yang ketiga ada fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe. Prototipe tidak mencakup fitur pembayaran digital otomatis, sistem loyalty, analitik penjualan, aplikasi mobile penuh, integrasi delivery pihak ketiga, maupun manajemen inventaris yang kompleks. Selanjutnya ada validasi prototipe. Di sini jumlah pengguna yang dilibatkan ada 5 orang, lalu orang-orang yang menyukai prototipenya ada 15, dan orang yang netral atau sebagian besar tidak senang ada 5 orang. Di umpan baliknya, aspek dari prototipe yang disukai pengguna menyukai tampilan menu yang jelas, alur PO yang sederhana, informasi harga yang langsung terlihat, serta proses konfirmasi pesanan yang mudah dipahami dan tidak membingungkan. Aspek dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna, yaitu pengguna kurang menyukai tampilan yang masih sederhana, belum ada opsi pembayaran langsung, serta jadwal PO yang terbatas, sehingga tidak selalu cocok dengan waktu mereka. Selanjutnya ada analisis persaingan. Di sini ada 4 yang menjadi persaingan. Yang pertama ada cemil.in dengan jenis langsung, kekuatannya menu beragam dan harga terjangkau. Kelemahan kualitas kurang konsisten. Lalu yang kedua ada mini bites dengan jenis langsung juga, kekuatannya menu variatif, cocok untuk cemilan. Lalu kelemahannya operasional kadang tidak stabil. Yang ketiga ada McDonald's dengan jenis langsung. Kekuatannya brand global terpercaya, kelemahannya harganya relatif lebih mahal. Yang keempat ada Wingstop, jenis langsung, kekuatannya pilihan menu yang fleksibel dan kelemahannya tidak semerakyat kompetitor lainnya. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena harganya lebih terjangkau, cocok untuk mahasiswa dan pekerja muda, rasa yang lebih variatif dan rumahan, dan kualitas yang lebih konsisten. Lalu sistem pre-ordernya fleksibel sehingga makanannya akan selalu fresh. Selanjutnya ada ukuran pasar dan GTM. Saluran GTM-nya ada digital dan fisik. Digital ini ada Instagram dan TikTok, lalu fisiknya ada pameran dagang. Untuk global ada Tamsirapar, diperkirakan sebesar 36 juta. Tingkat pertumbuhannya di Indonesia ada 13%. Lalu selanjutnya ada ukuran pasar.
total addressable market atau TAM-nya diperkirakan sebesar 36 juta seperti tadi. Lalu serviceable available market atau SA atau SAM dihitung dari konsumen dalam radius 3 sampai 5 km. Lalu serviceable obtainable market atau SOM ada 7.200.000. Selanjutnya, asumsi SAM dihitung berdasarkan konsumen yang berada di wilayah sekitar operasional radius 3 sampai 5 km. Aktif membeli makanan PO, cocok dengan produksi lapar, hanya sekitar 60% dari TAM yang dapat ditargetkan. Sumber penelitiannya berasal dari Statispa Food Delivery Market Report 2024. Selanjutnya ada model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utamanya, pelanggan membayar setiap kali membeli menu. Cocok untuk mahasiswa atau pekerja yang membeli berdasarkan kebutuhan. Lalu pendapatan sekundernya berasal dari penjualan langsung, cocok untuk layanan yang bisa dijual satu kali kepada pelanggan sekunder. Lalu ada lean canvas. Di sini ada berbagai macam. Yang pertama ada problem. Masalahnya di sini ada banyak orang, terutama mahasiswa dan pekerja yang bingung memilih makanan, serta sulit menemukan yang enak, praktis, dan terjangkau. Lalu solusinya ada menu match, yaitu aplikasi rekomendasi makanan berbasis mood dan budget. Lalu ada key metric, poster dan banner digunakan di sekitar lokasi strategis seperti kampus ataupun perkantoran, serta food court juga. Lalu selanjutnya ada unique value proposition. Si lapar membuat pengalaman makan lebih mudah dan menyenangkan dengan makanan enak siap saji. Lalu ada unfair advantage, resep rahasia atau menu unik yang memiliki resep khas atau kombinasi menu yang tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Selanjutnya ada customer segment, mahasiswa dan pekerja berusia 20-25 tahun. Penjual UMKM kuliner yang dapat bermitra atau memasarkan produknya melalui platform atau layanan saya. Lalu ada channel yang langsung ke konsumen, bot, dan online. Lalu ada cost struktur, yaitu bahan baku atau persediaan biaya untuk membeli makanan segar, bumbu, dan minuman. Termasuk juga kemasan, entah itu kotak, plastik, sendok, garpu sekali pakai. Pemasaran dan promosi iklan di media sosial. Lalu ada revenue streams, yaitu penjualan per transaksi. Pelanggan membayar setiap kali membeli menu, cocok untuk mahasiswa dan pekerja yang beli berdasarkan kebutuhan. Lalu ada pendekatan go to market, yaitu ada fokus geografisnya di Bandung, saluran pemasaran digitalnya ada di Instagram dan TikTok, pemasaran fisik ada di pameran dagang, KPI pemasarannya ada margin kotor dan bersih, GTM pesaing, yaitu menggunakan influencer, lalu mitranya menggunakan influencer pemula. Segmen pelanggan utamanya adalah mahasiswa dan pekerja berusia 20-25 tahun. Lalu UVP-nya si lapar membuat pengalaman makanan lebih mudah dan menyenangkan dengan makanan enak siap saji. Selanjutnya ada penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggan melalui chat dan WhatsApp, saluran penjualan digital, kios kecil di sekitarnya langsung ke konsumen, bot dan online, KPI penjualan, kece setiap produk, saluran distribusinya di Shopee. Sama seperti tadi, segmen pelanggannya mahasiswa dan pekerja berusia 20-25 tahun, dan UVP-nya si lapar membuat pengalaman makan lebih mudah dan menyenangkan dengan makanan enak siap saji. Di sini pengalaman pelanggannya ada melalui survei memakai G-Form. Dan selanjutnya ada keuangan, model pendapatannya, transaction based revenue atau penjualan per transaksi seperti yang tadi dijelaskan, pelanggannya membayar setiap kali membeli menu.
Lalu penetapan harganya atau unit of sale-nya yaitu per porsi dan harga per unitnya ada dari 10.000 sampai 15.000 seporsinya. Di sini proyeksi tahun pertama revenue sekitar 1.500 sampai 2.000, lalu operating profits-nya ada 10.250.000. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model pendapatan atau harganya. Di usaha ini kita menggunakan model transaction based revenue di mana pendapatan diperoleh dari setiap pembelian. Unit penjualan adalah porsi dengan harga 10.000 sampai 15.000 dan terkait penjualan tahun pertama sekitar 150 sampai 200 porsi dengan pertumbuhan bertahap di bulan awal. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada biaya pendapatan asumsi utama. Total biaya bahan baku untuk 10 porsi adalah 82.500 sehingga HPP per porsi 8.250. HPP ini menjadi dasar penetapan harga agar tetap kompetitif dan menguntungkan. Next. Di sini ada proyeksi laba rugi. Untuk harga jual utama itu sekitar 15.000 per porsi, diberlakukan diskon 30%, sehingga laba bersih per porsi sekitar 4.500. Proyeksi laba bersih tahun pertama sebesar 10.250.000. Oke, next. Di sini ada ekonomi unit dan titik impas. Untuk estimasi penjualan tahun pertama sekitar 1.500 sampai 2.000 transaksi, laba kotor sekitar 15 juta. Usaha diperkirakan mencapai titik impas pada bulan ke-6 sampai ke-7. Oke, next. Untuk langkah berikutnya, untuk bulan pertama sampai bulan ketiga kita rencananya untuk membangun bisnis. Lalu bulan 4 sampai ke 6 itu menumbuhkan bisnis, bulan 7 sampai ke 9 itu menstabilkan bisnis, dan langkah bulan 10 sampai ke 12-nya itu menjaga kestabilan bisnis. Oke, next. Selanjutnya di sini ada penilaian viabilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup usaha sebesar 60%. Kekuatan ada pada harga terjangkau dan rasa yang familiar. Lalu perbaikan utama ada pada kemasan produk. Yuk, next. Wah, oke. Untuk next step-nya, timeline-nya bulan 1 sampai ke 3 itu membangun bisnis, kebutuhan timnya 4 sampai 5. Sumber daya fisik yang dibutuhkan first needed-nya karyawan. Sumber daya fisik yang dibutuhkan first needed-nya itu 1 juta. Lalu ada bulan 4 sampai ke 6 tujuannya menumbuhkan bisnis. Kebutuhan timnya itu 8 sampai 10 orang. Sumber daya fisik yang dibutuhkan first needed-nya karyawan. Sumber daya fisik yang dibutuhkan first needed-nya 10 juta. Kalau ada bulan 7 sampai ke 9 itu menstabilkan bisnis, kebutuhan timnya 15 orang. eh Sumber daya fisik yang dibutuhkannya karyawan, terus 20 juta. Lalu bulan 10 sampai ke 12-nya itu menjaga kestabilan bisnis, kebutuhan timnya tetap 15, lalu itunya karyawan, lalu sebesar 25 juta. Next. Nah, Fatul Tim. Nama Gilang Adasena, perguruan tinggi Lembaga Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, bidang ilmunya ketua kelompok, keterampilannya masak, plating, harga, peran dalam kelompoknya CEO, apakah berkeinginan melanjutkan usaha ini? Tidak. Lalu Irawan Yunas, perguruan tingginya sama di Sanggabuana, bidang ilmunya marketing manager, keterampilannya marketing, peran dalam kelompok mempromosikan, apakah
Ironinas berkeinginan melanjutkan usaha ini? Tidak. Lalu ada Savana dan Viria, kampusnya sama, bidang ilmunya sebagai manajer keuangan, keterampilannya keuangan, peran dalam kelompoknya logistik. Apakah berkeinginan melanjutkan usaha ini? Tentu tidak. Mentor saat ini yaitu dosen kewirausahaan Ibu Erika. eh Membutuhkan mentor untuk area berikut ini untuk menentukan ide. Next. Ringkasan kelompok usaha. Gambaran umum. Silapar adalah usaha kuliner yang menghadirkan berbagai pilihan menu, makanan dan minuman dengan cita rasa berkualitas dan harga terjangkau, khususnya untuk mahasiswa. Kami memahami gaya hidup mahasiswa yang dinamis, membutuhkan makanan yang praktis, mengenyangkan, dan sesuai dengan selera. Oleh karena itu, Silapar fokus pada penyediaan menu yang beragam, higienis, dan mudah diakses, baik untuk makanan harian maupun saat berkumpul, dengan pelayanan cepat dan konsep yang relevan dengan kehidupan. Misinya melalui inovasi menu dan pelayanan, Silapar berkomitmen menyediakan berbagai pilihan kuliner lezat yang mudah diakses, relevan dan selera masyarakat, dan mendukung gaya hidup praktis masa kini. Relevansi sosial ekonominya fokus pada masalah yang dipecahkan. Silapar penting karena masyarakat membutuhkan akses makanan yang beragam, praktis, dan terjangkau. Silapar membantu memenuhi kebutuhan konsumen harian secara efisien, menghemat waktu, serta memberikan pilihan sesuai selera tanpa mengorbankan kualitas. Next. Oke, terima kasih. Melalui inovasi menu dan pelayanan, Silapar berkomitmen menyediakan berbagai pilihan kuliner lezat dan yang mudah diakses, relevan dengan selera masyarakat, dan mendukung gaya hidup praktis dan masa kini. Mungkin cukup sekian presentasi Iya. dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.